Putriku masuk UGD tapi saat ku telepon suami membentak, urus aja anakmu sendiri. Dia sibuk dengan pesta dundiknya. Tapi 2 hari kemudian ketika dia pulang menangis histeris saat melihat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Namaku Gita, seorang ibu muda berusia 28 tahun yang kini menghabiskan sebagian besar waktuku di rumah sederhana kami di pinggiran kota. Hidupku dulu penuh warna, penuh tawa, penuh rencana masa depan yang kususun bersama pria yang kucintai, Dani, suamiku. Namun entah sejak kapan, warna-warna itu memudar, berganti menjadi abu-abu yang terus menyesakkan dada. Aku mengenal Dani sejak kami masih sama-sama duduk di bangku kuliah. Dia adalah tipe pria yang hangat, perhatian, dan selalu mampu membuatku merasa aman. Sifatnya yang ceria dan mudah bergaul membuat banyak orang nyaman berada di dekatnya. Saat itu, aku merasa beruntung karena perhatian Dani selalu tertuju kepadaku. Setelah lulus, kami menikah dan memulai kehidupan baru dengan penuh harapan. 2 tahun setelah pernikahan, lahirlah putri kecil kami, Naila. Ia adalah anugerah paling berharga dalam hidupku. Seorang gadis kecil yang wajahnya mirip denganku, tetapi mata dan senyumnya adalah salinan dari Dani. Naila tumbuh sebagai anak yang ceria, penuh semangat. Selalu tertawa setiap kali aku mengajaknya bermain atau membacakan dongeng sebelum tidur. Tapi kebahagiaan itu perlahan terkikis sejak Dani mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan besar. Awalnya aku begitu bangga. Aku ingat betul bagaimana Dani pulang membawa kabar itu. Wajahnya penuh semangat dan matanya berbinar-binar. Ia memelukku, mencium keningku, dan berkata bahwa hidup kami akan jauh lebih baik. Namun, tanpa kami sadari, pekerjaan itu membawa Dani menjauh dari keluarga kecil kami. Awalnya, ia sering pulang lebih malam dari biasanya. Aku memakluminya. Pekerjaan baru, tanggung jawab besar, banyak hal yang harus disesuaikan. Tapi semakin lama, malam demi malam ia pulang semakin larut, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Ketika aku bertanya, ia hanya menjawab singkat, lembur, atau ada urusan kantor. Nada bicaranya berubah dingin, tak lagi sehangat dulu. Perubahan itu semakin jelas terlihat ketika Dani mulai selalu membawa ponselnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Ia tidak lagi antusias saat aku bercerita tentang perkembangan Naila. Jika dulu ia selalu memeluk Naila begitu sampai rumah, kini ia hanya menepuk kepalanya sekilas, lalu sibuk dengan ponselnya. Naila yang awalnya antusias menyambut ayahnya pun kini mulai ragu-ragu, seolah takut mendekat karena seringkali tanggapan Dani hanya datar atau bahkan mengabaikannya. Aku mencoba memahami. Aku mencoba menutup mata dan hati, berpura-pura tidak mendengar desas-desus dari tetangga atau ucapan teman-temannya yang tak sengaja kudengar. Beberapa kali, aku membaca pesan singkat yang masuk ke ponsel Dani saat ia tertidur. Nama perempuan yang tak kukenal, percakapan yang cukup membuat dadaku sesak. Tapi Dani selalu berhasil membuatku merasa bersalah setiap kali aku mencoba mempertanyakan. Ia akan membentak, mengatakan bahwa aku tidak percaya padanya, bahwa aku paranoid, bahwa aku terlalu banyak mendengar gosip. Meski begitu, aku tetap memaksakan diri bertahan demi Naila. Bagaimanapun, ia butuh ayahnya. Ia butuh keluarga utuh, meski keutuhan itu semakin rapuh. Rumah kami tidak besar, tetapi cukup nyaman untuk 3 orang. Dindingnya berwarna krem lembut, dipenuhi bingkai foto-foto bahagia yang kini terasa seperti kenangan palsu, senyum-senyum yang perlahan kehilangan makna. Di ruang tengah, ada sofa kecil tempat Dani pernah sering menonton film bersama kami. Sekarang sofa itu lebih sering kosong, menjadi saksi bisu bagaimana aku dan Naila hanya berdua melewati malam. Pagi itu, aku sedang memakaikan seragam kecil Naila untuk berangkat ke PAUD. Tangan kecilnya memegang ujung kerah bajunya sambil sesekali menggosok matanya yang masih mengantuk. Bunda, ayah nggak pulang lagi? Tanyanya polos. Pertanyaan yang sebenarnya sederhana, tapi membuat hatiku seperti disayat. Nanti ayah pulang, sayang, jawabku pelan sambil tersenyum. Meski di balik senyum itu ada kegelisahan yang tak bisa kusembunyikan. Padahal kenyataannya, Dani semalam tidak pulang. Sama seperti beberapa malam sebelumnya. Ponselnya tak bisa dihubungi. Pesanku tidak pernah dibalas. Saat aku mengantar Naila ke sekolah,
Aku terus memikirkan salah satu pesan yang sempat kulihat beberapa hari lalu. Perempuan itu, entah siapa dia, mengajak Dani bertemu di sebuah lounge malam. Dan sejak saat itu, Dani semakin sering pulang larut. Aku takut. Takut kehilangan suami. Takut Naila tumbuh tanpa ayah. Namun yang paling kutakutkan adalah kenyataan bahwa Dani memang tidak lagi peduli. Siang hari, setelah kembali dari mengantar Naila, aku duduk sendirian di meja makan, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Rumah terasa terlalu sunyi. Sunyi yang menyesakkan. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat bagaimana Dani sebelum dia berubah. Pria yang memegang tanganku saat menikah. Pria yang menangis saat pertama kali menggendong Naila. Di mana pria itu sekarang? Saat itulah ponselku bergetar. Pesan dari teman lamaku yang bekerja di pusat perbelanjaan. Ia menulis singkat. Aku nggak tahu ini pantas atau enggak. Tapi barusan aku lihat Dani sama perempuan. Kayaknya mereka dekat banget. Tanganku bergetar. Meski sudah lama mencurigai, tetap saja perasaan itu rasanya seperti ditampar keras. Air mataku menetes, tapi aku buru-buru menghapusnya saat mendengar suara pintu dibuka. Ternyata bukan Dani, hanya kurir yang mengantar paket. Tetapi detik itu juga aku sadar, aku benar-benar sedang menjalani hidup sebagai ibu yang berjuang sendirian. Dan itu baru permulaan. Bab ini ditutup dengan Gita yang meyakinkan dirinya bahwa apapun yang terjadi, ia akan berjuang demi Naila. Meski suaminya semakin jauh, meski hatinya semakin sakit, Gita berjanji untuk tetap bertahan. Namun ia tidak pernah tahu bahwa cobaan terbesar hidupnya akan datang jauh lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Sejak percakapan pagi itu, hari-hariku dipenuhi kecemasan yang tak pernah benar-benar hilang. Pertanyaan Naila tentang ayahnya masih terngiang di kepalaku. Aku ingin memberikan jawabannya yang menenangkan, tetapi kenyataannya aku sendiri tidak tahu kemana Dani pergi setiap malam. Bahkan ketika pulang pun, ia selalu datang dalam keadaan lelah, aroma alkohol samar menempel pada bajunya, dan tatapan matanya kosong seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Perubahan sikap Dani semakin terasa dari hari ke hari. Dahulu ia selalu menyempatkan diri duduk bersamaku di meja makan, menanyakan apa yang kulakukan seharian. Kini, ia sering menolak makan bersama, bahkan lebih sering membawa makanan dari luar atau makan bersama teman-teman kantornya. Ketika aku menyajikan makanan kesukaannya sekalipun, ia hanya menatap sekilas lalu berkata, "Aku sudah makan," tanpa sedikit pun menghargai usaha yang kulakukan. Tak hanya itu, Dani mulai mudah marah. Hal-hal kecil bisa membuatnya meledak. Pernah suatu malam, Naila menumpahkan susu di lantai karena tangannya gemetar. Dani langsung membentak keras hingga Naila terkejut dan menangis terseduh. Sementara aku berdiri terpaku, tidak percaya bahwa pria lembut yang dulu ku kenal bisa berubah seperti ini. "Kenapa sih kamu nggak bisa jaga anak?" katanya padaku dengan suara tinggi. "Hal sepele saja nggak bisa kamu atur." Aku hanya terdiam, menunduk, mencoba menahan air mata agar Naila tidak semakin ketakutan. Setelah Dani masuk ke kamar tanpa peduli, aku berlutut, memeluk Naila, dan berkata lirih, "Maafkan Bunda, sayang, bukan salahmu." Entah sejak kapan Dani mulai memperlakukan kami seperti beban. Malam-malam berikutnya, Dani semakin sering tidak pulang. Jika aku menelepon, hanya nada sambung panjang yang menjawab. Ketika akhirnya ia mengangkat sekalipun, suaranya terdengar berisik, bercampur musik kencang dan suara tawa orang-orang, terutama suara perempuan yang terdengar terlalu dekat. "Dani, kamu di mana? Sudah malam sekali," tanyaku suatu kali, mencoba bicara selembut mungkin agar tidak memancing amarahnya. "Aku lagi sama temanku." "Jangan cerewet," jawabnya singkat. "Nanti pulang sendiri." "Tapi Naila tadi." Sambungan terputus sebelum aku selesai bicara. Akhirnya aku hanya bisa duduk sendirian di ruang tengah, memeluk tubuhku sendiri karena udara malam terasa lebih dingin setiap kali Dani memilih menghabiskan waktu di luar. Foto-foto keluarga yang tergantung di dinding terasa seperti mengejekku, seakan menunjukkan betapa berbeda hidupku dulu dan sekarang. Tak cukup sampai di situ, Dani mulai sering tampil berbeda. Ia membeli pakaian-pakaian mahal, parfum yang tidak pernah kupilihkan, dan aksesori yang dulu tidak pernah ia minati. Ketika kutanya, ia hanya menjawab datar, "Aku butuh untuk kerja." Tapi malam-malam ia menghilang dengan pakaian itu membuatku curiga bahwa pekerjaan bukan satu-satunya alasan. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman depan rumah,
Dua tetangga yang sedang lewat berbicara pelan namun cukup jelas untuk kudengar. Aku lihat Dani tadi malam bareng cewek muda di kafe itu. Bisik salah satunya. Iya, aku juga lihat. Mereka kelihatannya akrab banget. Kasihan si Gita. Aku terdiam. Jantungku serasa berhenti berdegup. Setelah mereka pergi, aku berdiri lama, memandang jalanan kosong, mencoba menelan kenyataan pahit yang sebenarnya sudah lama kurasakan. Namun yang paling menghancurkan adalah ketika Dani mulai menunjukkan ketertarikan berlebihan terhadap pesta dan kehidupan malam. Teman-teman barunya, orang-orang yang tak pernah kukenal sebelumnya, mengajaknya menghadiri acara-acara yang semakin liar. Kadang ia pulang dengan mata merah, kadang bahkan tidak pulang sama sekali hingga siang berikutnya. Saat kutanya, ia hanya menjawab, "Aku butuh hiburan. Kamu nggak akan ngerti." Aku menatapnya saat itu, mencoba mencari suamiku yang dulu, pria yang pernah berjanji akan menjagaku seumur hidup. Tapi yang kutemukan hanyalah seseorang yang asing. Seseorang yang tidak lagi peduli apakah keluarganya sedang menunggunya atau tidak. Yang paling membuatku takut adalah sikap acuh Dani terhadap kesehatan Naila. Padahal dokter sudah memberi peringatan bahwa kondisi anemia Naila bisa memburuk sewaktu-waktu. Saat kukatakan bahwa Naila mulai sering lemas, Dani hanya mengangkat bahu. Itu cuma kecapean. Kamu saja yang lebay. Aku meremas ujung jilbabku, mencoba tetap tenang. Dokter bilang dia harus diperhatikan. Udahlah, jangan bawa-bawa dokter segala. Kamu itu suka panik sendiri, katanya sambil memeriksa ponselnya tanpa menatap wajahku. Aku menunduk, menahan air mata yang menggenang. Aku ingin Dani peduli, setidaknya sekadar mendengarkan. Tapi tidak ada yang berubah. Bahkan semakin hari ia semakin larut dalam dunia yang semakin menelan kesadarannya. Malam itu, saat Naila sudah tidur, aku duduk lama di tepi ranjang kecilnya. Aku membelai rambut halusnya sambil berbisik. Bunda janji, apapun yang terjadi, Bunda akan jagain kamu. Bibirku bergetar menahan air mata. Walaupun ayahmu mulai lupa pulang, Bunda nggak akan pergi kemana-mana. Perubahan Dani tidak hanya membuatku kehilangan pasangan. Ia membuatku kehilangan tempat bersandar, kehilangan rasa aman, kehilangan seseorang yang dulu kujadikan rumah. Yang kusadari kemudian adalah, perubahan itu bukan lagi sekadar perubahan perilaku. Dani sedang menjauh dari kami. Dan aku mulai takut, bahwa suatu hari nanti, ia akan benar-benar tidak kembali. Musim hujan baru saja tiba ketika aku mulai menyadari ada yang berbeda dari kondisi Naila. Biasanya, meski tubuhnya kecil dan wajahnya pucat, Naila tetap berlari-lari kecil di dalam rumah atau menggambar dengan penuh semangat. Tetapi beberapa minggu terakhir, ia lebih sering duduk diam, menatap kosong, dan mengeluh lelah meski tidak melakukan banyak aktivitas. Awalnya aku mengira ia hanya kecapean setelah sekolah. Namun suatu pagi, saat aku membangunkannya, tubuhnya terasa hangat dan lembek. Napasnya pendek, dan matanya tampak sayu seperti kehilangan seluruh energi yang biasa ia miliki. Bunda. Naila capek. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Degup jantungku langsung melonjak. Aku menyentuh keningnya. Panas. Namun bukan hanya panas yang membuatku panik, tapi wajahnya yang semakin pucat sampai bibir mungilnya hampir tidak berwarna. Naila sayang, kita ke dokter, ya? Kataku pelan, berusaha menenangkan diri. Naila tidak menjawab, hanya mengangguk pelan dengan mata setengah tertutup. Aku segera mengambil jaket dan selimut, menggendong Naila yang kini terasa jauh lebih ringan dari biasanya. Sepanjang perjalanan, tubuhnya terus menggigil meski aku sudah menghangatkan tubuhnya dengan selimut tebal. Di dalam mobil, aku memandang wajahnya beberapa kali lewat kaca spion, takut kehilangan momen kecil sekiranya sesuatu terjadi. Sesampainya di klinik, kami langsung disambut perawat yang segera membawa Naila ke ruang pemeriksaan. Sementara itu aku duduk gelisah, menggenggam kedua tanganku kuat-kuat agar tidak menangis. Tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang ibu selain melihat anaknya sakit tanpa tahu apa penyebabnya. Setelah pemeriksaan panjang, dokter memanggilku. Bu Gita, boleh masuk sebentar? Hatiku hampir berhenti. Aku berjalan masuk, menahan napas. Dokter menatapku dengan ekspresi serius. Kami sudah memeriksa darah Naila. Hemoglobinnya sangat rendah. Ini jauh di bawah batas normal. Aku menelan ludah. Maksud dokter, Naila kenapa? Anemia berat, jawabnya tegas.
Dan sepertinya ada kecenderungan bawaan yang membuat kondisi ini bisa kambuh sewaktu-waktu. Jika tidak ditangani dengan cepat, Naila bisa sering mengalami kelelahan ekstrim, pingsan, bahkan risiko komplikasi yang lebih serius. Dunia serasa runtuh di depan mataku. Aku menggenggam tepi meja agar tidak jatuh. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanyaku berusaha tenang. Kami akan beri obat dan pantauan ketat. Namun jika dalam beberapa waktu hemoglobinnya tidak naik, atau jika kondisinya memburuk, Naila mungkin akan membutuhkan transfusi darah. Transfusi darah. Kata itu menusuk langsung ke hatiku. Dok, kalau butuh transfusi, siapa yang cocok? Biasanya orang tua kandung yang paling cocok, jawabnya pelan. Ayahnya kemungkinan besar memiliki kecocokan tertinggi. Aku langsung teringat Dani, suamiku yang entah sedang berada di mana, menikmati dunia malamnya, tertawa dengan perempuan-perempuan yang bukan istrinya. Sementara itu, anaknya sendiri berjuang melawan tubuhnya yang lemah. Bu Gita, untuk saat ini Naila boleh dibawa pulang. Tapi awasi ketat. Jika tampak semakin pucat, sulit bernapas, pingsan, atau mengeluh sangat lelah, segera bawa ke rumah sakit besar. Aku mengangguk, meski lututku terasa lemas. Dalam perjalanan pulang, Naila tertidur di pangkuanku. Aku membelai rambutnya, menahan air mata yang terus menggenang. Bunda, Naila boleh tidur di pangkuan Bunda saja? Katanya pelan sebelum akhirnya benar-benar terlelap. Aku mengecup keningnya. Iya sayang, tidur saja. Namun di dalam hati, aku menangis. Bukan karena aku tidak mampu menghadapi kondisi anakku, tetapi karena aku tahu betapa sulitnya menghadapi semua ini sendirian tanpa dukungan Dani. Malamnya, ketika Dani pulang, lagi-lagi larut dan dengan aroma alkohol yang menusuk, aku mencoba memberanikan diri untuk bicara. Dani, aku baru dari dokter. Kondisi Naila serius. Hemoglobinnya rendah, dan dia bisa butuh transfusi darah kapan saja. Suaraku bergetar. Dani menatapku sebentar, lalu mengibaskan tangannya seolah tidak tertarik. Sudahlah, Git. Anak kecil memang sering sakit. Jangan lebay. Aku nggak lebay. Dani. Akhirnya aku meninggikan suara karena tak sanggup lagi menahan beban ini. Dokter bilang dia bisa butuh donor darah. Dan kamu yang paling cocok. Dani memutar mata, mengambil botol minuman yang baru dibelinya. Kalau memang butuh donor, ya bilang saja nanti. Sekarang aku capek. Ia berlalu masuk kamar tanpa sedikit pun peduli bahwa anaknya sedang berjuang melawan penyakit yang bisa merenggut nyawanya. Malam itu, aku duduk di samping ranjang Naila sambil memegang tangannya yang kecil dan dingin. Ia tidur sambil sesekali merintih pelan. Setiap kali melihat nafasnya yang pendek, hatiku seakan ditarik-tarik oleh ketakutan. Aku memeluknya, mengusap punggungnya pelan. Bunda di sini, sayang. Bunda selalu di sini. Namun jauh di dalam hati, pergulatanku mulai membesar. Aku bertanya-tanya, bagaimana bila tubuh Naila semakin lemah? Bagaimana bila aku terlambat membawanya ke rumah sakit? Bagaimana bila Dani tidak mau datang ketika kami membutuhkannya? Bagaimana bila aku memejamkan mata, menahan isak? Sebab yang paling kutakutkan bukanlah penyakit Naila. Yang paling kutakutkan adalah aku harus melawan semuanya sendiri saat waktu tidak mengizinkan kami menunda. Hujan turun sejak subuh, membuat udara pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah kecil kami seakan ikut membeku bersama kecemasan yang sudah berhari-hari menempel di dadaku. Sejak Naila didiagnosis anemia berat, aku hampir tidak pernah tidur dengan benar. Setiap malam aku memeriksa napasnya, memastikan tubuh kecilnya tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Pagi itu, saat aku membuka mata, aku langsung menoleh ke arah Naila yang tidur di sampingku. Ia meringkuk dengan wajah pucat, napasnya kecil dan cepat, seperti sedang menahan sesuatu yang menyakitkan. Aku langsung menyentuh keningnya. Panas. Namun panasnya berbeda dari biasanya. Lebih tinggi, lebih menakutkan. Naila? Bisikku panik sambil menggoyang bahunya pelan. Mata kecil itu terbuka, tetapi tidak berbinar seperti biasanya. Tatapannya kosong dan lemah. Bunda, capek. Suaranya hampir tidak keluar. Aku langsung bangkit, tubuhku gemetar. Sayang, kita ke rumah sakit, ya. Naila harus diperiksa sekarang. Tiba-tiba tubuh Naila tersentak. Ia merintih, memegangi perutnya,
lalu muntah di selimut. Cairan itu bercampur dengan sedikit darah. Darah dari anakku. Aku hampir menjerit, tetapi suaraku tercekat di tenggorokan. Panik menyambar seluruh tubuhku. Naila! Ya Tuhan! Sayang, bertahan, ya. Kita berangkat sekarang. Aku menggendongnya. Namun tubuhnya begitu limpung, seperti tidak lagi memiliki tenaga. Setiap hembusan napasnya terdengar berat, seolah paru-parunya sedang berjuang keras mempertahankan kehidupan. Sesampainya di mobil, tanganku gemetar saat menyalakan mesin. Hujan deras menghalangi pandanganku, tetapi aku tidak berani menunggu barang satu detik. Mobil melaju menembus jalanan basah. Sementara Naila di pangkuanku semakin sering mengerang kesakitan. Di tengah perjalanan, tubuhnya tiba-tiba kaku. Bunda, pusing, katanya sebelum matanya perlahan terpejam, lebih lama dari biasanya. Sayang. Naila, buka mata. Nak, buka mata. Aku mengguncangnya, panik. Naila, jangan tidur sekarang, jangan tidur. Namun tubuh itu tetap terkulai. Aku menginjak gas lebih dalam, hampir tidak peduli dengan klakson mobil lain. Air mataku tumpah tanpa bisa dicegah. Sambil mengemudi, aku meraih ponselku dan dengan tangan gemetar aku menelepon Dani. Ia harus tahu. Ia harus datang. Naila butuh darahnya. Telepon berdering lama sebelum akhirnya terangkat. Suara musik keras menyembur keluar dari ponselku, bercampur tawa beberapa orang. Ya? Ada apa lagi? Suara Dani terdengar kesal. Dani, tolong. Naila kritis. Aku sedang menuju UGD sekarang. Tolong cepat ke rumah sakit. Naila butuh. Namun sebelum aku menyelesaikan kalimatku, suara Dani meledak. Gita, jangan berisik. Aku lagi di acara. Urus aja anakmu sendiri. Aku sibuk. Tapi Naila. Aku bilang urus sendiri. Bentaknya sebelum sambungan terputus. Aku menatap ponselku tidak percaya. Suami yang dulu berjanji tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini kini membentakku ketika anaknya sekarat. Air mataku terus mengalir hingga akhirnya mobil berhenti di depan UGD. Aku berteriak meminta bantuan, dan beberapa perawat langsung berlari menghampiri, mengambil Naila dari gendonganku dengan cepat. Mereka mendorong ranjang kecil menuju ruang gawat darurat. Aku mencoba mengikuti, tetapi seorang perawat menahan pundakku. Bu, mohon tunggu di luar sebentar. Kami lakukan tindakan dulu. Tolong selamatkan anak saya. Suaraku pecah. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Waktu seakan berhenti di lorong rumah sakit itu. Aroma antiseptik menusuk hidung. Suara langkah kaki hilir mudik terdengar sayup-sayup, tapi kepalaku hanya berisi satu suara. Napas Naila yang melemah. Aku duduk di kursi tunggu dengan tangan menutup wajah. Tubuhku bergetar hebat. Dalam ketakutan itu, aku kembali mencoba menelepon Dani, tetapi ia tidak lagi mengangkat. Teleponku berbunyi hingga nada sambung habis berkali-kali. Ia tidak peduli. Bahkan ketika nyawa anaknya sedang dipertaruhkan. Setengah jam berlalu seperti bertahun-tahun. Dokter akhirnya keluar dengan wajah serius. Bu Gita, kondisi Naila sangat kritis, katanya tegas. Hemoglobinnya turun ekstrim. Jika tidak segera mendapatkan donor darah yang tepat, kondisinya bisa memburuk cepat. Aku langsung merasakan kakiku lemas. Dok, tolong, apa saya bisa jadi pendonor? Tipe darahnya cocoknya dari ayahnya. Ibu tidak cukup cocok untuk transfusi langsung. Aku menutup mulutku, mencoba menahan isak. Ayahnya tidak bisa dihubungi, kataku lirih. Dokter menatapku lama sebelum menjawab, kalau begitu kita harus menunggu atau mencari alternatif lain. Tapi itu butuh waktu, dan Naila tidak punya banyak. Kepalaku berputar. Dunia runtuh. Di balik pintu itu, anakku sedang berjuang antara hidup dan mati. Dan ayahnya, orang yang seharusnya paling bertanggung jawab, sedang memilih pestanya sendiri. Aku menggigit bibirku hingga terasa asin. Di dalam dada, amarah dan penyesalan bergumul menjadi satu hingga rasanya tubuhku ingin hancur. Aku menatap pintu UGD dengan mata yang basah, memeluk diriku sendiri, dan berbisik pelan. Bertahan, sayang, Bunda di sini. Jangan pergi. Suasana rumah sakit begitu dingin sore itu, meski AC tidak sedang menyala penuh.
Mungkin karena kecemasan yang memenuhi dadaku sejak Naila dibawa masuk ruang tindakan. Atau mungkin karena lorong-lorong putih yang seolah memantulkan keheningan yang menegangkan. Waktu berjalan lambat, detik demi detik seperti menempel di kulitku. Aku duduk di kursi tunggu, menggenggam ponsel dengan tangan yang masih bergetar. Setiap kali pintu ruang UGD terbuka, aku langsung berdiri, berharap ada kabar baik. Namun sejauh ini tidak ada seorang pun yang keluar untuk memberi kepastian. Nafasku tersengal ketika mengingat kejadian di dalam mobil tadi. Suara Dani yang membentakku, padahal anak kami sedang berjuang antara hidup dan mati. Kata-kata itu masih berputar-putar di kepalaku seperti pisau yang menyayat dada. Urus aja anakmu sendiri. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menahan napas agar tidak menangis keras di tempat umum. Tetapi aku tak bisa menahannya. Air mata itu jatuh satu persatu, merembes melewati sela jari. Hati yang sudah retak perlahan semakin hancur. Tidak lama kemudian, ponselku berdering. Suara dering itu menggema di lorong sepi rumah sakit. Aku menatap layar, dan jantungku langsung mencelos. Dani menelepon. Untuk sesaat aku ragu untuk menjawabnya. Nadanya masih sama seperti tadi. Seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tenggelam dalam kebisingan pesta dan perhatian dari orang-orang yang bukan keluarganya. Tapi aku tetap menekan tombol jawab. Naila membutuhkan ayahnya. Aku tak punya pilihan lain. Halo? Suaraku bergetar. Di seberang sana terdengar lagi musik keras, tawa orang-orang, dan suara seorang perempuan yang terdengar sangat dekat dengan Dani. Suara langkah kaki, gelas beradu, dan irama musik yang memekakan telinga membuatku bisa membayangkan tempat itu. Ruangan pesta yang ramai, sementara di sini anaknya sedang berjuang hidup. Gita, kamu ngapain sih nelpon terus? Aku kan udah bilang aku sibuk. Suara Dani terdengar lebih keras dan kasar dari sebelumnya. Aku mengerjap, air mata kembali mengalir. Dani, tolong dengarkan aku sebentar saja. Naila dia sedang dalam keadaan kritis. Dokter bilang hemoglobinnya turun drastis. Mereka bilang kemungkinan besar Naila butuh donor darah. Aku lagi nggak bisa, bentaknya. Dani, darahmu? Mereka bilang ayah biasanya yang paling cocok. Tolong datang sekarang. Sekarang? Dani. Bukan nanti. Naila butuh kamu. Terdengar suara Dani mengembuskan napas panjang. Seperti seseorang yang sangat terganggu oleh hal sepele. Lalu suaranya muncul lagi. Tapi kali ini lebih pelan. Namun jauh lebih menyakitkan. Kamu drama banget, Git. Anak itu cuma sakit. Rumah sakit kan ada banyak dokter. Kamu aja yang lebay. Aku tertegun. Bagaimana mungkin ia berkata seperti itu? Sementara tubuh kecil Naila tadi gemetar dan pucat sampai hampir tidak berwarna? Dani, ini bukan lebay. Ini serius. Tolong datang. Aku mohon, demi anak kita. Hah? Anak kita? Dani tertawa kecil. Tetapi tawa itu tidak mengandung bahagia sedikit pun. Kamu aja yang ngurus dari dulu. Jadi itu anakmu. Kalau kamu panik, itu urusan kamu. Aku lagi pengen senang-senang. Jangan ganggu. Aku menutup mulutku agar tidak menangis keras-keras. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada pisau. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara perempuan dari belakangnya. Mas, sini dong. Kenapa sih masih mikirin yang lain? Udah, tinggal aja istrimu itu. Kita lanjutin, yuk. Setelah itu, suara Dani kembali terdengar. Kamu dengar, kan? Aku lagi ada urusan. Jangan telepon lagi kecuali kalau benar-benar penting. Aku mau nikmatin malamku. Dani, ini penting. Naila. Tetapi tanpa memberi kesempatan untuk menyelesaikan kalimatku, ia berkata dengan nada paling dingin yang pernah kudengar dalam hidupku. Aku bilang urus aja anakmu sendiri. Jangan ganggu aku lagi. Sambungan telepon terputus. Aku terdiam beberapa detik, terpaku, seolah dunia di sekitarku mendadak lenyap. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya kesunyian yang menghimpitku dari segala arah. Lalu tiba-tiba napasku tersengal, dan seluruh tubuhku seperti lepas kendali. Aku menunduk, membungkam bibirku dengan tangan agar tidak menangis terlalu keras. Suaraku pecah pelan, tangis seorang ibu yang dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa ia sedang sendirian. Ya Tuhan, kenapa harus Naila? Kenapa Dani?
Jadi begini. Kupeluk tubuhku sendiri, seakan mencoba menahan guncangan hebat di dalam dada. Rasanya seperti kehilangan pijakan. Seperti ditolak oleh orang yang seharusnya menjadi tempat bersandar. Beberapa menit kemudian, ketika pikiranku masih berputar-putar dalam rasa sakit itu, pintu ruang UGD terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius, mencari-cari seseorang, mencariku. Bu Gita. Aku segera berdiri dengan lutut lemas. Iya, dokter. Keadaan Naila menurun lebih cepat dari yang kami perkirakan. Katanya dengan nada yang sangat hati-hati. Kami butuh pendonor secepatnya. Sangat secepatnya. Tubuhku seperti disambar petir. Bisa saya, dok? Kami akan cek. Tapi biasanya ayah memiliki kecocokan paling tinggi. Di mana suami Anda? Pertanyaan itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku menatap lantai, menahan sesak di dada, dan menjawab pelan, hampir tidak terdengar. Dia tidak bisa datang, dok. Dokter menghela napas panjang. Baik, Bu. Kami akan cek kecocokan ibu, tapi tolong bersiap, waktunya tidak banyak. Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca, meski hati terasa hancur berkeping-keping. Seandainya Dani tahu, atau mau peduli, Naila mungkin punya lebih banyak waktu. Namun kenyataannya, ia memilih berpesta. Dan aku memilih tetap berdiri, walau seluruh dunia seolah runtuh di sekitarku. Malam itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Setelah telepon dari Dani yang membentak dan menutup telepon tanpa peduli, Gita kembali ke ruang tunggu Icu dengan langkah limbung. Tubuhnya terasa ringan, seperti tulang-tulangnya kehilangan kekuatan, tetapi kepalanya penuh suara panik yang saling bertabrakan. Suara Naila, suara dirinya sendiri, suara ketakutan yang tak pernah ia bayangkan akan ia hadapi sendirian. Napasnya pendek-pendek, bukan karena lelah, tapi karena hatinya tercekat oleh perasaan bersalah, marah, dan takut. Setiap detik terasa seperti menunggu vonis. Perawat yang sejak tadi membantu menangani Naila datang menghampirinya. Wajahnya penuh keprihatinan. Bu Gita, kondisi Naila mulai tidak stabil. Kami sedang berusaha mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk kemungkinan transfusi darah tambahan jika saturasinya turun. Gita mengangguk cepat, matanya membesar. Tolong lakukan apa saja yang bisa menyelamatkan anak saya. Apapun. Kami akan berusaha maksimal, Bu. Perawat itu pergi, tetapi kalimatnya tertinggal seperti bayangan gelap yang menyesakan. Gita memandang ke arah pintu UGD yang tertutup rapat. Setiap kali pintu itu terbuka sedikit, sekilas suara monitor dan langkah cepat para tenaga medis terdengar. Ruangan itu terasa seperti lorong antara hidup dan mati, tempat Naila sedang berjuang sendiri, dan ia, ibunya, hanya bisa menunggu dengan dada sesak. Ia ingin masuk, memeluk putrinya, menyentuh pipinya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tahu ia tidak boleh mengganggu tim medis. Setiap detik mereka bekerja adalah detik berharga bagi Naila. Gita meremas kedua tangannya sendiri sampai terasa sakit. Ini satu-satunya cara ia bisa merasakan bahwa ia masih nyata, bahwa tubuhnya masih ada, meski jiwanya hampir tercerai. Kenapa kamu harus sakit, Nak? Bisiknya lirih. Mama ada di sini. Mama tetap di sini. Tangis kecilnya pecah lagi, tetapi ia cepat menghapusnya saat seorang dokter menghampirinya. Bu Gita. Gita berdiri tergesa. Iya, dok. Bagaimana kondisi Naila? Tolong katakan dia membaik. Dokter itu menarik napas panjang. Raut wajahnya serius. Kondisi Naila tidak membaik. Tekanan darahnya turun cukup drastis. Oksigennya tidak stabil. Kami sangat membutuhkan donor darah cepat untuk mencegah kondisinya semakin menurun. Donor darah. Suara Gita bergetar. Saya siapapun. Saya bisa donor. Mohon lakukan apa saja. Kami sudah mengecek. Golongan darah Anda berbeda, Bu. Naila membutuhkan golongan darah yang sama dengan ayah biologisnya. Apakah suami Anda bisa dihubungi? Gita menutup mulutnya, tubuhnya terasa ambruk. Kata-kata dokter itu seperti pukulan keras bertubi-tubi. Ia kembali mendengar suara Dani di telepon sebelumnya. Datar, dingin, tak peduli, bahkan membentaknya tanpa mendengar satupun penjelasan. Urus aja anakmu sendiri. Aku sibuk.
Kata-kata itu kini menjadi pisau paling tajam yang pernah menghancurkan hatinya. Dengan suara parau, Gita menjawab, "Saya sudah telepon, dia tidak mau datang." Dokter mengangguk pelan. "Kami akan terus berusaha dengan apa yang kami punya. Tapi tolong, Bu, Naila membutuhkan donor itu secepat mungkin." Gita mengangguk sambil menahan tangis. "Saya akan coba hubungi dia lagi, Dok. Saya akan coba." Namun setelah dokter pergi, ponselnya menjadi benda paling menakutkan yang pernah ia pegang. Karena ia tahu, kemungkinan besar Dani tidak akan mengangkat. Ia mencoba tetap kuat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Naila akan selamat. Tapi pikirannya terus berputar. Tentang kemungkinan terburuk, tentang wajah anaknya yang pucat, tentang tubuh kecil yang terbaring tak berdaya. Gita memeluk dirinya sendiri. Rasanya ia ingin jatuh ke lantai dan menangis sekeras-kerasnya. Tapi ia tahu, ia harus tetap berdiri. Naila membutuhkan ibunya, meski hanya di ruang tunggu. Dan di tengah kekacauan itu, seakan dunia belum cukup menghukumnya, perawat kembali menghampirinya dengan wajah semakin tegang. "Bu," tekanan Naila turun lagi. "Kami sudah memberikan obat penunjang, tapi tubuhnya mulai melemah. Kami benar-benar butuh donor itu." Gita hampir terjatuh ketika mendengarnya. Dunia berputar. "Ya Tuhan. Dani, kenapa kamu tidak datang? Kenapa?" Tangisnya pecah, kali ini tanpa bisa ia tahan. Sakitnya bukan lagi sekadar kecemasan. Itu sudah menjadi luka menganga yang rasanya tak mungkin sembuh. Ia membayangkan Naila di balik pintu itu, sedang berjuang sendirian. Sementara ayahnya, sedang bersenang-senang dalam kebodohan dan pengkhianatan. Detik berlalu. Setiap menit terasa seperti hukuman. Hatinya terus mencelo setiap kali suara alarm monitor dari dalam ruangan terdengar. Gita menggenggam ponselnya lagi. Mencoba menekan nomor Dani. Jempolnya bergetar hebat. Tut, tut, tut. Tidak diangkat. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. "Dani, kalau kamu masih manusia, mohon angkat telepon ini." Namun kenyataan tetap sama. Tidak ada jawaban. Tidak ada pesan. Tidak ada suami. Saat itulah pintu UGD terbuka lagi dan dokter keluar dengan lebih banyak kekhawatiran di wajahnya. "Bu Gita, kami akan memindahkan Naila ke ruang tindakan intensif. Persiapkan apapun yang perlu. Kami mungkin butuh persetujuan untuk beberapa prosedur tambahan." Gita mengangguk tanpa suara. Naila kini benar-benar berada di ambang. Dan Dani tetap hilang. Bab 6 berakhir dengan ketegangan maksimal. Gita berada di batas keputusasaan, Naila semakin kritis, donor darah tak tersedia karena satu-satunya orang yang bisa memberi justru menghilang. Hujan turun deras ketika malam itu akhirnya tiba, malam yang membawa perubahan besar dalam hidup Gita. Setelah 2 hari penuh perjuangan di ruang perawatan intensif, tubuh dan pikirannya nyaris tak lagi mampu menahan beban. Mata Gita sembab, langkahnya goyah. Namun tangannya tetap erat menggenggam jemari kecil Naila yang terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuh mungilnya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti ancaman. Setiap bunyi dari monitor membuat jantung Gita berdegup kencang. Dokter dan perawat terus bergantian memantau kondisi Naila yang kian tidak stabil. Sementara itu, di luar sana, Dani masih belum pulang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada usaha untuk mengetahui apa yang terjadi pada anaknya yang sedang meregang nyawa. Gita memandang pintu Icu untuk kesekian kalinya, berharap sesuatu. Berharap Dani tiba. Berharap Dani merasa bersalah. Berharap Dani peduli meski hanya sedikit saja. Hingga akhirnya, sekitar pukul 3 dini hari, terdengar suara langkah tergesa-gesa dari arah koridor rumah sakit. Langkah yang keras, terburu-buru, dan acak. Seperti seseorang yang panik namun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Gita menoleh. Di ujung koridor, seorang pria berlari. Rambut Dani berantakan, pakaiannya lusuh, wajahnya pucat bukan karena lelah, tapi karena kaget, atau mungkin takut. Suaranya serak, lirih, nyaris tak terdengar. Gita berdiri. Ada campuran amarah, kecewa, dan rasa tak percaya yang menghantam dadanya. Dani yang selama 2 hari membiarkan teleponnya tak diangkat, yang berteriak, "Urus anakmu sendiri," tiba-tiba muncul kini, di saat semuanya sudah terlambat. "Kenapa kamu baru datang sekarang?" Dan, suara Gita bergetar,
menahan tangis dan amarah yang menumpuk. Dani menunduk, terengah. Aroma alkohol samar masih tercium dari tubuhnya. Aku baru tahu kalau Naila sekritis ini. Gita mengepalkan tangan. Aku telepon kamu malam itu. Aku telepon berkali-kali. Kamu bilang, Gita tercekat. Urus aja anakmu sendiri. Kamu bilang begitu. Dani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Aku nggak sadar, Gi. Aku benar-benar lagi di luar kendali. Teman-teman. Teman-teman? Pestamu? Wanita yang kamu dampingi itu? Gita menatapnya dengan mata memerah. Sementara anakmu sendiri berjuang untuk tetap hidup. Dani tak menjawab. Air mata mulai tumpah di wajahnya. Ketika mereka masih berdiri di koridor, dokter keluar dari ruang ICU. Wajah dokter itu serius, tegang, dan lelah, pertanda kabar buruk. Ibu Gita. Bapak Dani? Tanya dokter. Gita langsung menghampiri. Bagaimana kondisi Naila, dok? Dokter menarik napas dalam. Kami butuh pendonor darah A negatif. Naila sempat stabil, tapi sekarang, kondisinya menurun cepat. Kami sudah coba hubungi bank darah lain, tapi stok sangat terbatas. Gita memegangi dadanya. Sesuatu terasa sangat menyesakan. Dani mengangkat wajahnya dengan panik. Saya golongan darah A negatif, dok. Dokter mengangguk cepat. Kalau begitu, kita bisa lakukan segera. Tapi kenapa baru sekarang Anda datang? Kami sudah coba hubungi Anda sejak kemarin. Pernyataan dokter itu membuat Dani terdiam membatu. Gita memalingkan wajah, antara sedih dan marah. Mereka berjalan menuju ruang donor. Dani tampak gugup, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar karena ketakutan tak beraturan yang baru ia sadari, bahwa keterlambatannya bisa merenggut nyawa anaknya sendiri. Namun saat sampai di depan ruang donor, dokter lain berlari mendekat dengan raut sangat serius. Dokter, kondisi Naila semakin kritis. Dia butuh darahnya sekarang. Dokter yang mendampingi Dani langsung berseru, ayo cepat. Dani melangkah, namun tiba-tiba salah satu perawat menahan dokter dengan ekspresi ragu. Dok, saya baru dapat hasil cek cepat. Tuan Dani tidak bisa langsung donor dalam kondisi ini. Kadar alkoholnya tinggi. Sistem tubuhnya tidak memungkinkan darahnya diambil saat ini. Dunia seakan runtuh. Gita tertegun. Dani membeku, wajahnya pias, seluruh tubuhnya seperti ditampar rasa bersalah yang luar biasa. Apa maksudnya? Suara Dani gemetar. Aku tetap bisa donor, kan? Dokter menggeleng perlahan. Dalam keadaan seperti ini, darah Anda tidak bisa digunakan. Kita butuh pendonor lain secepatnya. Dani menjatuhkan badannya ke kursi, memegangi rambutnya sambil menangis keras untuk pertama kalinya. Tidak, aku datang, aku mau bantu, aku mau. Tapi semuanya sudah terlanjur terlambat. Gita hanya berdiri mematung, menatapnya dengan hati yang hancur. Kamu bisa menyelamatkan Naila 2 hari lalu. Dan, kalau saja kamu tidak mabuk, kalau saja kamu datang saat aku telepon, kalau saja. Gi, maafin aku. Tolong. Dani meratap, suaranya pecah, putus asa. Namun tak ada waktu untuk membalas ratapan itu, karena dari arah ICU terdengar suara alarm panjang, suara yang membuat seluruh dunia seolah berhenti berputar. Gita merasa lututnya melemas. Dani membeku. Dokter berlari masuk. Dan itulah saat mereka berdua menyadari bahwa perjuangan Naila kini berada di ujung yang paling menentukan. Suasana rumah sakit dini hari itu begitu hening. Namun justru kesunyian itulah yang membuat segalanya terasa lebih menyakitkan. Hanya suara mesin monitor yang terus berbunyi, naik turun, seperti cerminan harapan yang semakin tipis. Di dalam ruang rawat intensif, tubuh kecil Naila semakin terlihat pucat. Napasnya tersengal-sengal melalui alat bantu. Selang infus menempel di kedua tangan mungilnya. Gita berdiri di samping ranjang, menggenggam tangan putrinya yang dingin. Air mata terus menetes tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk tubuh Naila berkali-kali, seolah berusaha menyalurkan kekuatan terakhir melalui sentuhan. Sayang, bertahan ya, nak. Mama di sini. Mama nggak akan kemana-mana, bisiknya lirih. Suara itu pecah, hampir tak berbentuk. Hatinya sakit, sangat sakit.
Melihat buah hatinya terbaring tanpa daya sementara harapan semakin mengecil setiap menit yang berlalu. Di luar ruangan, Dani mondar-mandir dengan langkah gemetar. Setelah mendengar bahwa kadar alkohol di tubuhnya terlalu tinggi untuk mendonorkan darah, lututnya seakan kehilangan kekuatan. Ia terduduk di lantai, wajahnya tertutup kedua tangan, dadanya naik turun tak teratur. "Ya Tuhan, jangan ambil anakku, jangan ambil anakku," gumamnya, tapi yang keluar hanya tangis tercekik. Penyesalan menghantamnya seperti gelombang besar. Kata-kata kasar yang ia lontarkan kepada Gita 2 hari lalu terus terngiang-ngiang di telinganya, menampar nuraninya. "Urus aja anakmu sendiri." Kata-kata itu kini terasa seperti pisau yang ia tancapkan sendiri ke hatinya. Ketika dokter keluar dari ruang ICU, wajahnya tegang. Ia menatap Gita dan Dani bergantian, seolah mencari cara paling lembut untuk menyampaikan sesuatu yang mustahil untuk dilunakan. "Bu Gita." "Pak Dani," suara dokter bergetar, "kondisi Naila semakin melemah. Kami sudah berusaha maksimal. Tapi tanpa donor darah, kami tidak bisa menjanjikan apa-apa." Dani berdiri terburu, wajahnya pucat seperti kertas. "Dok, saya mau donor. Sekarang, saya." Dokter menggeleng pelan namun tegas. "Tubuh Anda tidak memungkinkan. Kalau kami ambil sekarang, bukan hanya darahnya tidak layak, kondisi Anda sendiri bisa memburuk." Kata-kata itu membuat Dani mundur selangkah. Seakan seluruh dunia runtuh menimpanya langsung. Tangis yang ia tahan pecah tanpa kendali. "Semua salah saya. Semua karena saya." Ia memukul-mukul dadanya sendiri, mencoba meredam rasa bersalah yang tak tertahankan. Gita memandangnya dengan mata yang tak lagi sekadar marah, tetapi penuh luka. Luka yang terlalu dalam hingga tak bisa ia jelaskan. Beberapa menit kemudian, mesin monitor Naila berbunyi dengan ritme yang semakin tidak stabil. Perawat dan dokter berlari masuk untuk melakukan tindakan darurat. Gita sontak histeris. "Dok, tolong anak saya. Tolong Naila. Dok, saya mohon." Gita meronta, berusaha masuk ruangan, namun perawat menahannya. "Bu, mohon bersabar. Kami sedang berusaha," seru perawat. "Biarkan saya di dalam. Saya ibunya," jerit Gita. Tangisnya memecah keheningan lorong rumah sakit. Dani yang berdiri tak jauh dari situ, melihat semuanya dengan tubuh bergetar hebat. Ia mendekat, namun langkahnya seperti terseret. Ia meraih bahu Gita, namun perempuan itu menepis dengan keras. "Jangan sentuh aku." Gita berteriak, "Kalau kamu datang dari kemarin, kalau kamu nggak mabuk, kalau kamu peduli sedikit aja sama anakmu, dia nggak akan kayak begini." Dani terdiam. Di wajahnya, air mata mengalir begitu deras. Dadanya terasa diguyur rasa bersalah yang tak mungkin ia tebus. Tidak ada satupun kata yang bisa ia ucapkan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Karena semua itu memang benar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti bertahun-tahun, monitor di dalam ruangan mengeluarkan suara panjang, datar, menusuk telinga. Gita membeku. Perawat di dalam ruangan berhenti bergerak seketika. Dokter yang tadi berusaha melakukan penyelamatan menunduk pelan. Gita mencoba masuk. 2 perawat menahannya. Namun ia meronta sekuat tenaga. "Naila Aa. Naila Mama di sini. Sayang Maa." Suaranya pecah, mengoyak ketenangan seluruh lorong. Ia akhirnya jatuh berlutut, memukuli lantai, menjerit sejadi-jadinya. Suaranya bukan lagi tangisan, melainkan teriakan jiwa seorang ibu yang baru saja kehilangan separuh hidupnya. Dani, yang berdiri beberapa langkah di belakang, terpaku melihatnya. Wajahnya kosong. Namun ketika kenyataan itu benar-benar masuk ke kepalanya, ia meraung seperti orang kehilangan akal. "Astaga! Tuhan! Anakku! Naila Aa." Ia berlari ke arah pintu ICU, namun dokter menahannya. "Pak Dani, tenang. Kami." "Tidak Aa. Izinkan saya lihat anak saya. Anak saya. Dok, anak saya." Tangisnya histeris. Ia jatuh tersungkur, memukuli lantai, suaranya menggema keras di seluruh lorong rumah sakit. Untuk pertama kalinya, Dani benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang tak pernah ia hargai ketika masih dimiliki. Lalu, dalam satu momen yang memilukan itu,
Gita dan Dani sama-sama menangis dalam keputusasaan. Namun tangis Gita penuh rasa kehilangan dan cinta. Sementara tangis Dani penuh penyesalan yang tak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Dan di tengah raungan itu, satu hal menjadi kenyataan. Penyesalan Dani datang terlambat. Sangat terlambat. Suara tangis Gita masih menggema di koridor rumah sakit lama setelah tubuh kecil Naila dinyatakan tak lagi bernyawa. Tangis itu bukan hanya sedih. Bukan hanya kehilangan, tapi pecahan dari luka yang tak mungkin sembuh seumur hidupnya. Luka karena kehilangan anak satu-satunya, sekaligus luka karena dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung keluarga. Jenazah Naila sudah dibersihkan dan dibaringkan di ruang khusus. Cahaya lampu temaram memantul lembut pada wajah mungil yang kini damai. Terlalu damai untuk seorang anak yang belum merasakan banyak kebahagiaan di dunia. Gita duduk di sisi ranjang kecil itu, menggenggam tangan Naila yang dingin. Bibirnya bergetar, matanya kosong, seolah separuh jiwanya ikut pergi bersama putrinya. Maafin Mama, Nak, Gita berbisik lirih. Mama nggak bisa selamatin kamu. Mama telat, sayang. Tubuh Gita terseduh. Namun sedihnya tidak sendirian. Di seberang ruangan, Dani berdiri kaku, tak berani mendekat. Wajahnya pucat, mata bengkak karena menangis. Namun rasa bersalah yang menghimpit dadanya membuatnya bahkan tak mampu melangkah ke arah istri dan anaknya. Ketika akhirnya keberanian itu datang, Dani berjalan pelan, terseret seperti seseorang yang tengah menanggung dosa besar. Gi, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku minta maaf. Gita menoleh pelan. Tatapannya bukan hanya dingin, tetapi hancur. Ia tidak melihat suaminya. Ia hanya melihat laki-laki yang membiarkan anak mereka mati menunggu donor darah yang seharusnya datang dari dirinya sendiri. Maaf. Gita tersenyum pahit yang getir. Dani, kalau maaf bisa hidupkan Naila, sudah dari tadi aku maafin kamu. Dani terdiam. Kata-kata itu menghantam kepalanya seperti palu. Aku salah, Gi, aku yang bikin semua ini terjadi. Suara Dani pecah. Aku bodoh, aku mabuk, aku nggak sadar, aku... Tapi kamu tetap pilih duniamu daripada anakmu. Gita berteriak tiba-tiba, membuat Dani terperanjat. Kamu yang bilang, urus anakmu sendiri. Kamu yang matiin telepon. Kamu yang pergi pesta dengan perempuan lain sementara anakmu sekarat. Dani jatuh berlutut. Tangannya menutupi wajah, tangisnya pecah tanpa malu. Gita, aku mohon, jangan bilang kayak gitu. Aku udah nyesel, aku... Nyesel. Gita menatapnya lekat-lekat. Penyesalan kamu nggak ada gunanya sekarang. Kalau kamu ada di sisi Naila malam itu, Naila masih hidup. Dani membenamkan wajahnya di lantai. Tangisnya bergetar, nyaris seperti orang yang kehilangan akal. Tapi bagi Gita, semua itu sudah terlambat. Keesokan paginya, keluarga Gita berdatangan, mencoba menenangkan suasana. Sementara itu, keluarga Dani hanya mengirim pesan pendek, tak satu pun yang datang. Mereka takut, malu, atau pura-pura tidak tahu. Namun Gita sudah lelah berharap pada siapapun. Ia sudah kehilangan anaknya. Dan sekarang ia harus menghadapi kenyataan pahit. Rumah tangganya sudah runtuh. Saat prosesi pemakaman berlangsung, Gita tidak mengizinkan Dani mendekat terlalu dekat. Setiap kali Dani mencoba mengambil kendali, Gita menatapnya dengan dingin. Biarkan aku urus semuanya, katanya tanpa emosi. Kamu sudah cukup mengambil yang paling berharga dari hidupku. Kerabat menatap mereka dengan iba, namun tak seorang pun berani ikut campur. Pada malam harinya, setelah rumah mulai sepi dari pelayat, Gita mengambil koper dari lemari kamar utama. Ia mulai memasukkan pakaiannya satu persatu, tanpa berkata apa-apa. Dani berdiri di pintu, bingung dan ketakutan. Gita, kamu mau kemana? Suaranya lirih. Gita melanjutkan berkemas. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Dani berjalan mendekat, suaranya gemetar. Gi, jangan pergi. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku bisa berubah. Aku. Gita menatapnya dengan mata yang merah dan bengkak. Namun tatapan itu kosong. Kamu baru merasa kehilangan sekarang, dan... Tapi aku sudah kehilangan sejak hari itu kamu memilih wanita lain daripada keluarga kamu sendiri. Dani mematung, nafasnya tersengal. Gita menutup koper perlahan.
Aku nggak bisa tinggal dengan laki-laki yang membiarkan anaknya mati karena kebodohan sendiri. Kata-kata itu adalah pisau terakhir yang memutus semua ikatan di antara mereka. Aku mau pisah, lanjut Gita tegas. Setelah Naila dimakamkan, kita selesai. Seluruh tubuh Dani gemetar hebat. Ia mencoba memegang tangan Gita, namun perempuan itu menariknya menjauh. Gi, tolong, jangan tinggalin aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kalian. Gita tersenyum tipis. Sedih. Tapi kamu malah memilih hidup tanpa kami waktu Naila masih hidup. Dan dengan itu, Gita keluar dari rumah mereka. Rumah yang dulu penuh harapan. Namun kini hanya menyisakan bayangan dosa dan penyesalan. Sementara Dani tertinggal di dalam rumah, menjerit histeris, memanggil nama Gita dan Naila berkali-kali. Jeritan yang terdengar seperti kesakitan seorang pria yang akhirnya sadar bahwa seluruh kebahagiaan hidupnya telah hilang, dan dia sendiri yang menghancurkannya. Rumah tangga itu resmi hancur, dan Dani belajar bahwa tidak semua dosa diberi kesempatan kedua. Rumah kecil orang tua Gita di pinggiran kota itu terasa jauh lebih hangat dibanding rumah megah yang dulu ia tempati bersama Dani. Hangat bukan karena kemewahan, tetapi karena ketulusan kasih yang tidak pernah memalingkan wajah, bahkan ketika dunia meruntuhkan hidup seseorang. Sudah berminggu-minggu sejak Naila dimakamkan. Meskipun waktu terus berjalan, rasa kehilangan itu tetap tinggal, menempel di dada seperti beban yang tidak bisa dipindahkan. Setiap kali Gita bangun di pagi hari, ia masih meraba ranjang seolah mencari tubuh kecil yang dulu suka memeluknya. Setiap malam, kepala Gita masih dipenuhi suara tawa putrinya yang kini tinggal kenangan. Namun perlahan, meski dengan luka yang dalam, Gita mulai belajar bernapas lagi. Ia mulai menata ulang hidupnya dari nol. Membantu usaha kecil ibunya, membungkus pesanan kue, menerima pesanan catering, hingga membantu tetangga mengurus dokumen. Bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi sebagai obat agar pikirannya tidak terus terpenjara dalam duka. Di setiap langkah kecilnya, Gita belajar satu hal penting. Hidup harus terus berjalan, meski sebagian dari jiwa kita telah pergi. Sementara itu, Dani menjalani hidupnya dalam kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan. Rumah yang dulu penuh gelak tawa kini menjadi sunyi. Tidak ada pijakan kecil Naila di lantai marmer. Tidak ada suara Gita yang mengingatkan sarapan. Tidak ada siapapun yang menunggunya pulang. Dani sering terbangun tengah malam, terisak, melihat foto Naila di ponselnya. Setiap detik ia hidup dengan penyesalan yang menusuk. Ia mencoba mencari Gita berkali-kali, namun perempuan itu tidak ingin bertemu. Bukan karena benci, tetapi karena ia masih berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Dani akhirnya menerima bahwa kesalahannya telah menghancurkan keluarganya, dan penerimaan itu membuatnya berubah perlahan. Ia berhenti minum. Ia menjauhi teman-teman pestanya. Ia mulai mendekatkan diri pada keluarga dan kegiatan sosial, meski semuanya dilakukan dalam diam. Namun, meski berubah, Dani tahu, tidak semua penyesalan bisa ditebus. Tidak semua luka bisa kembali seperti semula. Suatu sore, beberapa bulan setelah kejadian itu, Gita duduk sendirian di taman kecil dekat rumah orang tuanya. Angin sore berhembus lembut, menggerakkan dedaunan. Langit tampak biru keperakan, seperti lembaran kain yang merangkul ketenangan. Gita memejamkan mata, mengingat wajah Naila, senyum polosnya, suara manja memanggil, "Mama," rambut halusnya, tangan kecilnya yang selalu menggenggam erat. "Aku kangen kamu, sayang," bisiknya lirih. Namun kali ini, hatinya tidak sesakit dulu. Masih perih, masih sesak, tapi ia mulai mampu berdiri tanpa jatuh. Di bangku taman itu, Gita menyadari sesuatu yang mengubah cara ia memandang hidup. Naila mungkin pergi, tapi cinta Gita padanya tetap hidup, menjadi kekuatan untuk bangkit. Ia membuka mata dengan napas panjang. Langit sore tampak lebih damai. "Aku harus tetap hidup. Demi kamu, Nak. Demi masa depanku." Waktu terus berjalan, dan perlahan-lahan, Gita membangun kehidupannya sendiri. Ia membuka usaha catering kecil dari rumah orang tuanya. Usaha itu berkembang, bukan hanya karena rasa masakannya yang lezat, tetapi juga karena ketulusan dalam setiap langkah yang ia lakukan. Gita belajar bahwa kesedihan tidak selalu hilang, tapi bisa berdamai dengan hati. Luka tidak selalu sembuh, tapi bisa menguatkan jiwa. Kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang,
justru awal dari kebangkitan. Ia tidak lagi terjebak dalam masa lalu. Ia tidak lagi menyesali keputusan meninggalkan Dani. Ia memilih untuk mencintai dirinya sendiri, memberi ruang bagi diri untuk tumbuh, dan menghargai setiap detik yang diberikan Tuhan. Dan pada suatu malam, ketika Gita duduk di kamar kecilnya, memandang foto Naila yang ia letakkan di meja, ia tersenyum pelan. "Terima kasih, sayang, kamu sudah jadi cahaya Mama," ucapnya lembut. Cahaya itu, meski tak lagi berwujud, tetap hidup, menjadi penuntun bagi Gita menghadapi dunia dengan langkah baru yang lebih tegap. Hikmah dari perjalanan hidup Gita adalah jelas. Kadang Tuhan mengizinkan hati kita hancur agar kita bisa menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kadang Tuhan mengizinkan kehilangan agar kita belajar menghargai yang tersisa. Dan kadang, Tuhan mengambil sesuatu yang berharga bukan untuk menghukum, tetapi untuk membawa kita pada jalan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih penuh makna. Gita bangkit, meski perlahan. Dan ia tahu, Naila tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup di dalam setiap langkah kebangkitan ibunya.